Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Febrianza. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua Universitas Tanjung Pura. Saya bekerja di SMA S Maitreya Wira, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran aksi 1, dan materi yang saya angkat adalah faktor penyebab konflik, dampak terjadinya konflik, dan resolusi konflik. Mari kita lihat video berikut ini. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Ya, jadi sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, coba lihat dulu, cek di bawahnya kira-kira ada sama-sama di pergerakan. Kemudian tasnya kalau bisa letak di belakang tas. Kalau kira-kira ada yang hadir ya? Siapa yang hadir? Ini Pak. Ini mana? Silakan. Silakan. Amankan ya. Ya, kemudian aman ya. Selain si siapa? Dedi. Ya, jadi kemarin materi kita sebelumnya apa? Kira-kira masih kan? Ini konflik ya. Konflik ya. Nah, kira-kira ada nggak yang masih ingat apa itu konflik? Apa sini? Perdebatan. Masalah yang terjadi antara satu individu dan individu. Ya, permasalahan antara individu dengan individu lain. Nah, untuk materi hari ini, materi hari ini kita masuk ke pada ini tadi ya, faktor penyebab konflik, dampak terjadinya, dan resolusi konflik. Nah, jadi kita mempelajari ini nanti ya, ada manfaatnya. Yang pertama, apabila kita mempelajari kita mendapatkan situasi tentang konflik ya, jadi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita lihat dulu apa faktor penyelesaiannya atau resolusi konfliknya, sehingga kita bisa hidup aman, damai, dan tentram. Ya. Penilaian. Jadi penilaian kita hari ini yang tiga ini yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tujuan pembelajaran banyak sekali. Ya, yang sebenarnya ini include ya dalam proses pembelajaran ini nanti tanpa disadari semua penilaian, semua tujuan pembelajaran ini masuk semua. Yang pertama ini ada C1, C2 sampai C4. C4 ini pengetahuannya itu sampai C4 sampai tahap analisis. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu sebelum masuk ke materi. Jadi pembagian kelompoknya ini saya sudah bagi ya secara heterogen. Ya, jadi yang laki-laki sudah ada di sana dulu di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang perempuannya juga ya. Saya akan menampilkan satu video ya. Kalian dengarkan, simak apa yang kalian lihat dari video ya, yang saya tampilkan. Sekitar 200 warga dari 5 kampung di Wilayah diduga melakukan aksi perusahaan dan pembakaran terhadap pasar perusahaan di Gunung Jaya pada Sabtu 9. Aksi perusahaan dan pembakaran oleh ratusan warga ini merupakan puncak dari aksi sebelumnya yang telah dilakukan, di mana mereka menginginkan tanah yang dikelola PT Gunung Jaya dikembalikan pada warga. Masa menganggap kebenaran usaha lahan yang dikelola PT Gunung Jaya di Kampung Gunung Haji, Kecamatan Kuningan telah habis masa berlakunya dan RGU berakhir pada tahun 2015 lalu. Akibat kejadian tersebut, aset perusahaan yang dirusak berupa bangunan utama kantor PT Gunung Jaya, 1 unit kendaraan roda 4, 1 unit truk, bangunan rumah serta 2 pusat pabrik. Oke ya, dari video tadi ya, kira-kira apa penyebab terjadinya konflik tersebut? Ya, apa masa yang ingin merebut masanya ya, masanya ingin merebut tanah ya. Kemudian ada lagi, samanya seperti apa? Tanah warga, sebenarnya tanahnya punya warga atau punya PT?
Nah, oke, benar-benar sih. Kemudian dampaknya. Satu ini. Satu sih. Beberapa apa? Biasa apa? Rumah kebakar, kendaraan kebakar, hujan kebakar. Ya, lupa kebakar, hujan kebakar. Ya, itu ya. Kemudian dampaknya tadi apa? Asetnya di sini tinggal nggak tadi? Ada berapa kantor yang terbakar? Ada 5, benar? Ada 5? Benar ya, ada 5. Ya. Ada 5 kantor yang terbakar. Kemudian kalau kendaraan ada berapa? Ada 1 ya. Ada 1 ya. Oke, bagus sekali. Baru kerja. Sama-sama. Oh ya, kelompok 1 kelompoknya si Farel ya dan Jason. Kemudian kelompok 1 ini tentang demo buruh perusahaan nikel. Ya, ini di Sulawesi Tenggara. Jauh nih, bahas Sulawesi dulu ya. Kemudian kelompok 2 itu tentang KDRT ya. Jangan lupa nanti KDRT. Ya, ini membahas KDRT ya, sama-sama. Kemudian kelompok 3 ya, kelompok 3 itu tentang Piala Dunia. Piala Dunia Qatar dalam ketegangan perselisihan. Nah, nanti lihat ya. Kelompok 4 itu tentang konflik antara Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri masalah pembentukan kita. Ya. Nah, cara mengisi LKPD-nya di situ saya sudah kasih kolom-kolom. Nah, di kolom-kolom itu ringkasan konflik, itu kalian buat ringkasan sedikit saja tentang permasalahannya itu apa. Ya, saya. Jadi kira-kira 4 slide. Yang pertama, slide pertama isinya tentang ringkasan konflik. Yang kedua tentang faktornya, ya faktor penyebabnya, ya faktor penyebabnya. Slide yang ketiga dampak terjadinya, ya, dampak terjadinya. Yang terakhir adalah analisis resolusi. Kalau sudah paham, boleh berdiskusi dengan teman-temannya, ya. Ya, di sambil ya, di situ ada kajian literatur yang saya bantu kasih linknya biar tak kemana-mana ya. Jadi ada 2 yang atas sama yang bawah. Baik, selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Andi. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kesimpulan juga KDRT dan kesimpulan ini atau singkatnya KDRT. Pak Pagi semua, dari kelompok ini akan mengenai kasus Dr. Richard Lee dan juga Kartika Putri. Analisisnya, berdasarkan konflik dengan kesempatan kepada pemimpin yang konflik untuk menyelesaikan masalah mereka dari diri mereka sendiri atau dalam menggunakan
dapat menyatakan terjadi kegagalan perselisihan budaya dan nilai. Analisis setelah dari kasus nanti dalam kasus tersebut, karena kita harus menghargai menghormati agama dan agama adalah sebuah wilayah atau negara. Serta kita juga harus memiliki nilai atas toleransi. Iya, bagus sekali. Ya, Sebelumnya, mari saya perkenalkan kita dari kelompok 1 yang berisi 5 orang hasil terapi Johnson yang akan menjelaskan Baik, untuk hasil analisis resolusi konflik ini, aksi unjuk rasa pertama kali dilakukan oleh guru tidak dijelaskan oleh perusahaan, sehingga mereka memulai aksi unjuk rasa tersebut untuk kedua kalinya. Tapi sebenarnya aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya ini, aksi ini tidak hanya untuk memenuhi kepentingan guru, tetapi dia berakhir di mana serta keadilan dalam perusahaan. Oke, sisi kita pertanyaan. Mengapa ribuan buruh melakukan aksi demo di PT Virtual Dragon Nickel Industry? Baik, jawabannya adalah karena selama ini karyawan-karyawan di sana telah bekerja bertahun-tahun diimbangi oleh perusahaan untuk dinaikkan gajinya, dinaikkan paketnya, tetapi setelah bertahun-tahun, setelah 3 tahun, karyawan akan dicarikan masalah agar dipecat dari perusahaan tersebut. Makanya banyak karyawan yang komplain terhadap PT tersebut. Kenapa sih dipecat dan gajinya tidak pernah naik? Kenapa pangkat juga tidak pernah naik? Itulah kenapa PT ini didemo oleh para karyawan sendiri. Sekian, terima kasih. Kira-kira tadi faktor penyebab terjadinya konflik itu apa? Yang kalian temukan? Faktor penyebabnya apa? Perubahan sosial. Ada perubahan sosial. Oke. Terus apa lagi? Perbedaan. Perbedaan. Pendapat. Kita punya. Ya, kita lihat ya. Ya, ada tadi ya. Faktornya ada apa? Ada individu, ada yang berdaya, ada dia yang jalannya ya. Kemudian ada kepentingan sama perubahan sosial. Jadi faktor penyebabnya ada 4. Ngerti ya, paham ya? Kalau paham, nah iya, saya kasih waktu cuma 5 menit aja, sampailah jawab kita. Ya, ada 4 soal. Ya, coba dilihat. Itu saya udah kasih linknya. Ya, saya kasih linknya, kalian tinggalkan. Jawab 4 soal. Oke, kalau sudah satu orang, siapa yang mau simpulkan? Jadi dari pembelajaran hari ini saya mendapatkan tentang pengertian mengenai konflik, macam-macam penyelesaian konflik, dampak konflik dan Ya, tangan dulu. Saya tambahkan sedikit ya. Nah, ini kesimpulan. Ya, dari kesimpulannya intinya setelah terjadinya konflik kan ada faktor. Jadi kita langsung menjudge ya. Kenapa terjadinya konflik itu karena ini jangan langsung menjudge. Tapi kita lihat dulu faktor. Kita lihat dulu faktor penyebabnya apa, kemudian dampak terjadinya apa, dan kemudian nanti dicarikan apa namanya resolusi konflik atau upaya penyelesaian masalah yang tepat sehingga kita bisa hidup apa? Ya, tentram, damai. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya itu selanjutnya yaitu tentang pihak ketiga atau peran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Saya rasa hari ini pertemuan kita hanya sampai di sini ya. LKPD-nya boleh berikan ke saya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ya, saya tadi juga sudah bagus-bagus. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, boleh ketua kelas untuk berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. kasih. Sama-sama. Sampai jumpa.